saat ini kita akan belajar identitas trigonometri. Kita mulai identitas trigonometri. Perhatikan segitiga, siku-siku berikut. Nah, kita gambarkan sebuah segitiga. Yang datar kita buat adalah X, yang tegak adalah Y, sedangkan sisi miringnya adalah R. Sudut antara X dan R adalah alfa. Kita tahu bahwa sinus alfa itu adalah depan per miring, Y per R. Nah, dari sini bisa kita buat bahwa Y sama dengan R kali sinus alfa. Dengan cara yang sama, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kosinus alfa itu adalah samping per miring, berarti X per R. Nah, ini X sama dengan R kosinus alfa. Kita namai yang atas adalah persamaan 1, sedangkan yang bawah adalah persamaan yang kedua. Di SMP kita sudah tahu rumus Pythagoras. Pada segitiga siku-siku berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa Y sama dengan R sinus alfa dan X sama dengan R kosinus alfa. Jika kita substitusi nanti Y ke Y, kemudian X ke X, maka kita akan mendapatkan persamaan yang baru. Nah, kalau kita substitusikan, kita akan dapat R cos alfa kuadrat tambah R kali sin alfa kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita kuadratkan, R kuadrat cos kuadrat alfa tambah R kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Jika R kuadratnya kita keluarkan, maka cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Nah, kita coret R kuadratnya sehingga kita akan dapat bahwa cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1. Atau hal ini sama saja dengan sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Persamaan ini kita namakan persamaan yang pertama dan bentuknya disebut identitas Pythagoras. Identitas Pythagoras. Wow. Bentuk identitas Pythagoras lainnya kita bisa mendapatkan dari bentuk 1, atau dengan kata lain, bentuk identitas Pythagoras lainnya dapat diperoleh dari bentuk yang pertama. Kita tuliskan bentuk yang pertama tadi bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jika kedua ruas kita bagikan dengan dibagi dengan sin kuadrat alfa, maka kita akan dapat atau diperoleh sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa.
Nah, sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa adalah 1. Cos per sin adalah kotangan, berarti kotangan kuadrat alfa. 1 per sin adalah kosekan kuadrat alfa. Maka ini bentuk identitas yang kedua. Dengan cara yang sama, jika bentuk yang pertama tadi kita bagi dengan cos kuadrat. Kalau tadi yang persamaan kedua itu kita peroleh dengan membagi sin kuadrat. Sekarang kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Akan kita peroleh, nah, tadi kan bentuk persamaan yang pertama adalah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, ini hasilnya adalah tangan kuadrat alfa ditambah dengan 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, inilah bentuk identitas Pythagoras yang ketiga. Kita perhatikan contoh berikut ini. Buktikan bahwa 3 sin kuadrat X tambah 5 sama dengan 8 kurang 3 cos kuadrat X. Kita jawab. Jika nilai ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan untuk sembarang nilai X atau variabel, maka bentuk demikian disebut kesamaan atau identitas. Bentuk kesamaan atau identitas. Nah, kita kembali ke soal bahwa 3 sin kuadrat X tambah 5 sama dengan 8 kurang 3 cos kuadrat X. Nah, untuk membuktikannya bisa dari ruas kiri atau bisa dari ruas kanan. Kita buat cara pertama. Karena ruas kanan tidak mengandung sin X, maka sin kuadrat X diubah menjadi 1 kurang cos kuadrat. 1 kurang cos kuadrat itu kita dapat dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kalau kita sin kuadrat X-nya tetap, cos kuadratnya kita pindahkan menjadi 1 kurang cos kuadrat X. Jadi 3 sin kuadrat X tambah 5, 3 kali 1 kurang cos kuadrat X ditambahkan dengan 5. Kita kali ke dalam, 3 kurang 3 cos kuadrat X tambah 5. Artinya 8 kurang 3 cos kuadrat X. Nah, sehingga sama dengan ruas kanan. Maka hal ini terbukti. Cara yang kedua. 3 sin kuadrat X tambah 5 sama dengan 8 kurang 3 cos kuadrat X. Karena ruas kiri tidak mengandung cos X, maka cos kuadrat X diubah menjadi
1 kurang sin kuadrat X. Ini juga kita peroleh dari sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi 8 kurang 3 cos kuadrat X sama dengan 8 kali 1 kurang sin kuadrat X. Kita kalikan ke dalam. 8 kurang 3 tambah 3 sin kuadrat X sama dengan 5 tambah 3 sin kuadrat X. Sehingga ruas kanan akan sama dengan ruas kiri. Kalau tadi cara pertama itu kita membuktikannya dari kiri akan menjadi sama dengan ruas kanan. Nah, kita buat contoh lain. Buktikan bahwa kita buat 3 soal supaya lebih paham. A, sin theta kali secant theta sama dengan tangen theta. Yang B, kotangen theta dikalikan dengan secant theta sama dengan kosekant theta. Yang terakhir, sin theta kurang 1 per cos theta sama dengan tangen theta dikurangi dengan secant theta. Nah, kita bahas satu per satu. Jadi demikian pembahasannya. Kita mulai dari A. Sin theta kali secant theta itu sama dengan, perlu kita ingat yang pertama bahwa secant theta itu sama dengan 1 per cos theta. Sehingga sin theta, secant theta-nya kita ganti menjadi 1 per cos theta. Maka kalau kita kalikan sin theta per cos theta, kita tahu bahwa tangen theta adalah sin theta per cos theta. Sehingga di soal ini sin theta per cos theta itu adalah tangen theta. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga hal ini terbukti. Kita lanjutkan ke soal yang B. Kotangen theta dikalikan dengan secant theta sama dengan kosekant theta. Kita ingat kembali bahwa kosekant theta itu sama dengan kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Sehingga kotangennya, ini kita tulis ulang soalnya, kita buktikannya dari kiri ke kanan. Kotangen theta kali secant theta ini sama dengan kotangennya kita ganti menjadi cos theta per sin theta. Secant theta-nya kita ganti menjadi 1 per cosinus theta. Nah, ada yang sama, cos theta-nya kita coret sehingga menjadi 1 per sin theta. Kita ingat bahwa 1 per sin theta itu adalah kosekant theta. Maka yang B itu juga terbukti. Kita lanjut